Sore ini KPUD DKI Jakarta akan mengumumkan penetapan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Lalu seperti apa kesiapan dari pasangan bakal calon gubernur Agus Silvi? Untuk mengetahuinya sudah ada koresponden CNN Indonesia Teddy Zuhari saat ini berada di Wisma Proklamasi Jakarta. Teddy, selama ini bagaimana respon masyarakat dan seberapa efektif strategi sosialisasi turun ke lapangan yang dilakukan pasangan Agus Silvi? Selamat siang, Apel. Saat ini saya ada di tim pemenangan dari pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Silviana Murni. Dan di sini saya sudah langsung bersama dua calon gubernur dan calon wakil gubernur. Sepasang ini kita akan minta pendapatnya sesuai dengan pertanyaan tadi. Mas Agus, ya. Mbak Silvi, Mpok Silvi, ya benar sekali. Saya mau tanya nih, selama hampir 3 pekan bersosialisasi ke masyarakat, bersilaturahmi mengenalkan Anda dan pasangan, ya. Apa yang sudah dicapai dan apa yang dilihat? Ya, saya dan Bu Silvi tentu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya selama 3 minggu terakhir, kurang lebih kami mencoba untuk menyapa sebanyak-banyaknya masyarakat dari berbagai kalangan, di berbagai tempat, dan juga mewakili berbagai profesi. Dari sana kami menyerap aspirasi, mendengarkan keluhan, serta juga harapan-harapan besar mereka. Jika insya Allah kami mendapatkan kepercayaan untuk memimpin DKI Jakarta. Dan situ pula kami memanfaatkan waktu untuk bertatap muka, bersilaturahmi dengan para tokoh, ya, tokoh agama, tokoh masyarakat dari berbagai agama juga. Artinya kami senang juga mendapatkan support dan mendapatkan doa restu dari berbagai pihak yang itu semua membuat kami semakin semangat untuk perjuangan kami di Pilgub DKI Jakarta ini. Mas Agus, Pak Silvi, kalau kita lihat ya, Anda banyak turun ke jalan menyapa warga, tapi strategi untuk menggrab warga Jakarta melalui media sosial seperti apa? Nanti silakan ditambahkan. Yang jelas kami dan tim meyakini bahwa era sekarang era digital media sosial yang tentu harus kita kelola dengan baik juga, karena melalui media sosial kita bisa semakin memperkenalkan profil kami berdua, termasuk pemikiran dan gagasan yang kami tawarkan untuk masyarakat. Sehingga dengan penggunaan sosial media yang efektif dan bertanggung jawab, jadi kami juga selalu menekankan kepada tim, marilah kita gunakan sosial media ini dengan bertanggung jawab, sehingga tidak timbul fitnah ataupun kampanye hitam yang merugikan semua orang termasuk kami sendiri. Dan dengan semakin banyaknya pengguna sosial media, saya kurang lebih 70% masyarakat Jakarta memiliki akses ke sosial media, sehingga menjadi penting bagi kami untuk menyusun langkah-langkah yang baik untuk bisa menyapa dan mensosialisasikan program-program nantinya melalui sosial media. Surprise buat kami ternyata Mas Agus tuh trendsetter. Terus kemudian juga ya kalau saya kan memang sudah sering di masyarakat, artinya saya surprise karena ternyata ya sudah banyak yang mengenal kita. Terus kemudian mereka wah muncul di Facebook segala macam, Twitter, Page, Instagram. Menurut saya ini surprise dan sangat membantu kita ya, untuk kita tidak perlu sosialisasi sampai gimana, tapi ternyata mereka udah mengupload semua kegiatan kita gitu. Kita masuk ke pasar, Mas Agus masuk ke pesisir, kemudian ke masjid dan lain sebagainya, termasuk ke vihara. Ternyata semua mengupload itu gitu. Jadi ini betul-betul membuat seperti Mas Agus katakan, membuat kita makin semangat. Tapi di satu sisi juga ini sebuah kita tidak boleh terlena gitu. Jangan sampai kita euforia karena kita dikenal, kemudian kita anteng tidak dengan program. Insya Allah sebentar lagi kita akan menyampaikan program-program kita sesuai harapan masyarakat tentunya. Pak Silvi, Mas Agus bicara soal trendsetter nih. Kalau di kubu pemenangan sebelah kan sudah mulai menempatkan ikon public figure di tim pemenangannya. Di tim sukses dari Mas Agus dan Pak Silvi ini sudah menyiapkan satu nama kah untuk nanti start pada saat kampanye nanti? Dari awal kami meyakini. Artisnya siapa gitu public figure-nya? Dari awal kami meyakini artisnya adalah saya dan Pak Silvi. Jadi kami cukup confident, percaya diri bahwa penampilan dan juga pemikiran kami itulah yang harus menjadi central of attraction, central of attention. Yang lainnya tentu sangat kami butuhkan untuk mendukung itu semua. Sehingga kami menyambut baik, ada banyak juga teman dari berbagai kalangan, termasuk juga yang tadi Mas sebutkan mungkin selebritis. Pada akhirnya mereka juga akan memberikan semangat dan dorongan tertentu begitu. Tetapi kami tidak lantas melihat
tempat lain ada seseorang dan lain sebagainya, kami anggap itu sah-sah saja, semua memiliki strategi masing-masing, tetapi saya meyakini bahwa yang paling penting adalah kami berdua bisa turun langsung ke masyarakat, menyentuh mereka dari hati ke hati, dan itu yang jauh lebih meaningful, lebih bernilai dari apapun. Sedikit berbicara soal strategi, Mas Agus, Mbak Silvi. Kira-kira mana yang akan lebih banyak digrab dari kubu Anda? Apakah pemilih pemula yang muda atau yang seperti apa tanggapannya? Kita juga meyakini dari awal, walaupun kami tahu kami punya basis-basis kekuatan. Orang mengatakan karena saya merepresentasikan generasi muda sehingga mungkin saya lebih menyasar ke kalangan muda. Kemudian Ibu Silvi tentu merepresentasikan wanita, dan sangat natural kalau itu yang dipersepsikan oleh masyarakat. Tetapi bagi kami semua elemen, semua golongan umur, profesi, latar belakang itu penting. Karena kita ingin bisa dikenal oleh semuanya dan sesuai dengan tagline kami, Jakarta untuk rakyat, Jakarta untuk semua. Artinya tidak ada satu kelompok yang lebih penting daripada yang lainnya, tetapi tentu narasi dan komunikasi politik dan komunikasi sosial yang kami bangun tentu spesifik pada elemen-elemen tertentu. Oke, Mas Agus dan Pak Silvi, ada dua pertanyaan terakhir saya. Kalau saya melihat pemirsa di sini, tim pemenangan yang akan menemani Mas Agus berpakaian ala Betawi, tapi Mas Agus dan Pak Silvi berpakaian batik-batiknya. Kalau saya lihat batik Betawi, pasti ada alasannya. Nanti Bu Silvi yang lebih jelasnya lagi, tetapi kami berkomitmen. Kebetulan Bu Silvi adalah putri Betawi asli, dan saya juga punya komitmen ingin semakin mengembangkan batik khas Betawi, tidak hanya di Jakarta, tetapi nasional dan insya Allah mendunia. Silakan Bu, tambahkan Bu. Ya, kalau kita lihat kan Jakarta ini melting pot, di mana bertemunya semua suku. Artinya kalau dasarnya memang Betawi, tetapi kita tetap menghargai tumbuh berkembangnya semua etnis-etnis yang ada di Jakarta. Kalau dilihat kan, kalau dari motifnya Betawi, tetapi ini bisa dibuat di Cirebon loh, bisa dibuat di Jogja. Artinya kita juga memperhatikan semua gitu, memperhatikan semua. Di sana ada Betawi, di sini ada motif Betawi, tapi yang buat bisa dari Cirebon, bisa dari Pekalongan, dari Jogja gitu. Ya, terakhir pernyataan Mas Agus, Pak Silvi, di ajang Pilkada 2017 Februari nanti, pasti juga harus menyiapkan diri menang dan kalah. Mengenai pertanyaan ini, kira-kira tanggapannya seperti apa? Siap kalah, siap menang? Harus, ini realitas kehidupan, realitas sebuah kompetisi, asalkan semua itu dijalankan dengan hati yang tulus dan ikhlas dengan tujuan yang baik, maka tentu sejak awal saya bersama Ibu Silvi berprinsip bahwa ya kita berusaha terbaik untuk menang, tetapi apapun hasilnya itu, ya kita harus menerimanya dengan besar hati. Yang perlu kita lakukan adalah menjaga proses ini berjalan dengan adil, dengan aman, damai, jauh dari kecurangan ataupun jauh dari penyelewengan-penyelewengan yang tidak perlu dilakukan oleh siapapun. Baik, Mas Agus, Pak Silvi, terima kasih banyak.